teman-teman saya di video pembelajaran Cisco. Di video kemarin kita sudah mengerjakan soal ini, dan untuk video kali ini kita akan belajar tentang remote access. Pada awal section kita tahu bahwa untuk remote access kita membutuhkan kabel. Pada Cisco ini kita tahu bahwa kabel yang dibutuhkan untuk meremote itu kabel konsol yang berwarna biru. Misalkan kita akan menambahkan satu PC, kita sambungkan dari router, kita pilih konsol, ke PC, kita pilih RS232. Nah, port RS232 itu merupakan port serial dari komputer. Biasanya kita konfigurasi pada router atau switch, lalu kita masuk ke tab CLI. Kita masuk ke router, lalu kita biasanya masuk ke tab CLI untuk mengkonfigurasi, tapi tab CLI ini hanya ada pada Cisco dan tidak ada di real device. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya kabel konsol dan dihubungkan ke PC untuk meremote-nya. Kita masuk ke PC, pilih desktop, pilih terminal, lalu kita klik OK. Nah, di tab terminal ini kita bisa menggunakan atau melakukan konfigurasi, tapi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang. Kabel konsol itu tidak panjang dan paling panjang sekitar 1-3 meter. Untuk solusinya kita ada yang namanya Telnet dan SSH. Telnet dan SSH itu berfungsi agar kita bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalkan kita akan meremote dengan PC 12. Nah, PC 12 itu jaraknya itu jauh dari router. Nah, kita bisa pakai Telnet atau SSH untuk meremote-nya. Untuk meremote Telnet dan SSH, kita bisa konfigurasi pada router atau switch, lalu menggunakan konsol, lalu bisa diremote di mana saja dan di kapanpun. Untuk meremote-nya kita perlu internet pada router dan switch. Setelah kita tahu apa itu fungsi dari Telnet dan SSH, kita akan melanjutkan untuk konfigurasi Telnet. Langsung saja kita masuk ke router. Kita masuk ke global configuration. Kita ketikkan line FTY 0 tanda tanya. Nah, di sini terlihat bahwa ada angka 1 sampai 15. Lalu kita lanjutkan mengetik line VTY 02. Sini kita memilih angka 2 yang artinya untuk berapa orang saja agar bisa masuk ke Telnet secara bersamaan. Nah, kita pilih 2 yang artinya hanya 3 orang saja yang bisa masuk secara bersamaan. Kita klik enter. Lalu kita masukkan password. Kita masukkan passwordnya yaitu admin. Kita ketik login. Nah, fungsi login itu saat kita masuk ke Telnet, kita harus masukkan passwordnya terlebih dahulu. Kita lanjutkan ketik transport input Telnet.
Sebenarnya untuk transport input ini by defaultnya itu pada routernya itu AL, yang artinya untuk meremas security apa yang akan dipilih untuk by defaultnya AL itu artinya bisa untuk telnet dan SSH. Sebenarnya tidak usah komen transport input AL karena by defaultnya sudah AL, jadi kita pakai yang telnet saja karena kita hanya akan mengkonfigurasi telnet dan tidak mengkonfigurasi SSH-nya juga, maka kita pakai transport input telnet. Lalu kita akan mengujinya pada PC 11. Kita masuk ke menu desktop, kita pilih telnet atau SSH client. Nah, di sini untuk connection type-nya kita pilih telnet. Hostname or IP address kita masukkan IP address dari VLAN double, yaitu 20.20.1. Lalu kita klik connect. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya, yaitu tadi admin. Nah, kita coba masuk ke mode privilege. Nah, di sini terlihat bahwa no password set, yang artinya kita belum menyeting security pada routernya. Jadi kita harus menyetingnya terlebih dahulu. Masuk ke router lagi, lalu kita ketikkan enable secret sekolahan ID. Kita masuk ke PC 11 lagi. Kita coba masuk ke VLAN 20. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi router tanpa tab CLI. Tapi telnet bagi beberapa orang itu kurang secure karena di telnet kita hanya disuruh memasukkan passwordnya saja. Oleh karena itu, kali ini kita akan mengkonfigurasi telnet dengan username dan passwordnya. Kita masuk ke router. Dan menu tab CLI kita lalu kita ketikkan user name admin 1 dan passwordnya yaitu admin 1 juga. Lalu kita ketikkan LAN FTY 02. Kita ketik login lokal. Nah, perbedaan login lokal dengan login biasa yaitu login hanya menyuruh kita untuk memasukkan password, sedangkan login lokal kita akan disuruh memasukkan username dan password. Enter. Kita klik transport input telnet. Lalu kita uji coba pada PC 11 lagi. Kita pilih telnet dan masukkan IP address-nya itu VLAN double lagi. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username, yaitu tadi admin 1, lalu passwordnya yaitu admin 1 juga.
Sini kita bisa mengkonfigurasi tanpa tab CLI dan lebih secure karena sudah disuruh memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH pada router. Kita enter terlebih dahulu. Pada konfigurasi SSH kita membutuhkan yang namanya key. Dalam hal ini karena key itu secure, kita ketik crypt RSA. Kita masuk ke global configuration dulu. Kita ketikkan crypt generate RSA. Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan hostname selain router karena nama router sudah banyak yang memakai dan atau by defaultnya itu router, jadi pasti banyak akan yang memakainya. Karena itu kita akan mengubahnya menjadi sekolahan. Kita ketikkan host name nya yaitu sekolahan. Kita ketikkan cryptokey generate RSA lagi. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat nama domain terlebih dahulu. Kita ketik IP domain name. Kita memakai domain name-nya itu sekolahan IT.com. Lalu kita ketikkan crypto dan red RSA. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan many bit in the modus. Untuk by defaultnya kita disarankan untuk memakai 10, 2, 4. Lalu kita ketikkan VTY 02. Lalu kita masukkan trans input SSH. Kita uji coba pada PC 10. Kita akan coba pada PC 10. Kita masuk ke telnet SSH client. Kita pilih connection type-nya itu SSH, hostname-nya itu kita memakai IP address dari VLAN 30 yaitu 30.30.1. Username yaitu admin 1. Kita connect. Lalu kita akan memasukkan passwordnya itu admin 1. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita masukkan passwordnya itu sekolahan ID. Sekolahan.id. Kita masuk ke global configuration. Nah, di sini kita bisa meremote dengan SSH tanpa tab CLI. Nah, itu untuk konfigurasi telnet dan SSH. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada switch. Kita langsung saja masuk ke switch, tab CLI. Kita masuk ke privilege dan global configuration.
Lalu kita langsung saja masukkan interface VLAN 10. Misalnya kita akan mengonfigurasi IP pada VLAN 10. Lalu kita masukkan IP address itu 10 10 10, misalnya di sini 99, lalu 255.255.255.0. Lalu untuk IP default gateway-nya itu 10.10.10.1. Kita memasukkan gateway agar kita bisa berkomunikasi. Kita enter saja. Lalu kita memasukkan untuk VLAN double juga. Masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya. Itu 20.20.20. Misalnya di sini 99 lagi. Dan 255.255.0. Kalau IP default gateway-nya itu 20.20.20.1. Nah, untuk mengeceknya kita memakai do show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk VLAN 10 dan 20 sudah ada IP-nya. Setelah kita memasukkan IP pada switch, kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi SSH pada switch. Sebenarnya konfigurasinya itu sama seperti router. Kita disuruh untuk memasukkan hostname. Namanya terlebih dahulu kita ketik hostname SW sekolahan IT.IT. Kita memasukkan IP domain name SW sekolahan.it.com. Kita ketikkan line FTY02. Lalu kita transport input SSH. Lalu kita ketikkan login. Lokal. Kita ketikkan crypto. Generate RSA. Kita masukkan enter 10, 24. Dan di sini kita belum memasukkan username. Kita masukkan username itu admin 2 dan passwordnya itu admin 2 juga. Lalu kalian uji coba pada PC manapun. Ya, itu saja untuk video
kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.